Ya, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembiayaan murah bagi industri padat karya nasional. Pemberian insentif dana murah tersebut nanti bisa digunakan untuk peremajaan mesin di industri tekstil dan juga persepatuan. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait rencana pemerintah memberikan insentif bagi industri padat karya, termasuk tekstil dan produk tekstil nasional di tengah tekanan ekonomi global dan tantangan pasar domestik. Pemberian insentif berupa pembiayaan murah yang bisa digunakan untuk peremajaan mesin-mesin industri padat karya. Sementara itu, industri padat karya hingga kini masih menjadi andalan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, terutama untuk menjaga daya beli dan mengatasi pengangguran di tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor industri mampu menyerap hingga 13,57% dari total tenaga kerja per Februari 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan optimalisasi insentif industri padat karya jaga serapan tenaga kerja, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ian Sarif, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih, beliau adalah ekonom FEB Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ian, apa kabar? Halo, Pak. Ya, halo Pak Ian, apa kabar? Ya, baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Ian. Bu Lana, apa kabar Bu? Alhamdulillah, apa kabar Mas Pras dan Pak Ian? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kabar baik tentunya Bu Lana, dan kita ke Pak Ian Sarif terlebih dahulu. Seperti apa sih update terkini dong Pak dari industri padat karya kita, khususnya dari tekstil begitu, untuk menyikapi karena dinamika global pun masih terjadi saat ini. Kemudian di dalam negeri pun kita ada tantangan terkait dengan daya beli juga ini Pak Ian, silakan. Ya, jadi kalau untuk industri tekstil sendiri Pak, dari kuartal pertama data menunjukkan adanya pertumbuhan sekitar 5%, dan kuartal pertama berarti ini sebelum lebaran kemarin ya. Ini memang semua utilitas pabrik itu terpakai karena ada dua hal yang terjadi saat itu. Pertama, kita pasca lebaran, dan juga ada Purbaya efek yang kita di industri katakan Pak Purbaya betul-betul mengganti dan merombak sistem di bea cukai. Ada juga beberapa penangkapan thrifting yang dilakukan, dan itu betul-betul menggerakkan pasar, karena yang dibutuhkan oleh industri itu salah satunya adalah level playing field, di mana kami sebagai industri yang dari hulu ke hilir membayar pajak, kita nggak bisa kalau di ujungnya itu ternyata kita bersaing dengan produk-produk impor ilegal yang nggak bayar pajak. Nah, jadi ada dua hal yang Pak Purbaya lakukan. Pertama, thrifting, dan juga dia mengeluarkan PMK baru untuk memberantas yang adanya firm splitting, perusahaan-perusahaan yang memperkecil dirinya sehingga menyatakan dirinya UMKM untuk membayar pajak 0,5% dibandingkan dengan industri yang selama ini konsisten membayar pajak di 11%. Oke, ya itu dia beberapa action yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi pembenahan di sisi bea cukai, thrifting, kemudian juga tadi bagaimana penanganan perusahaan-perusahaan yang ya sebenarnya skalanya menengah besar, tapi mereka untuk mencoba menghindari pajak begitu ya Pak Ian ya. Jadi dikategorikan UMKM. Nah, kalau dari sisi kuartal kedua ini pemerintah akan memberikan insentif lagi yang disampaikan begitu. Ujungnya seperti biasa tadi peremajaan mesin-mesin industri khususnya di tekstil ini, bagaimana Anda melihat begitu setelah kuartal 1 tadi tumbuh 5%? Ya, kuartal 2 kita mempunyai tantangan sendiri dengan adanya perang di Selat Hormuz yang menyebabkan kelangkaan bahan baku dan juga kenaikan bahan baku. Dan kami harapkan di industri tekstil kita bisa mendapat seperti apa yang didapatkan di industri plastik, adalah relaksasi sementara dari bea masuk bahan baku. Saya rasa itu sangat penting, karena sekarang industri ini membayar bea masuk bahan baku industri tekstil cukup besar jumlahnya, dan ini menambah biaya dari beban kenaikan bahan baku yang tadi 30-40%. Lalu pasca lebaran tentunya ada perlemahan daya beli dan juga devaluasi dari nilai tukar rupiah yang menyebabkan daya beli masyarakat otomatis turun. Nah, insentif ini apakah diperlukan? Tentunya jika ada
kami terima karena dengan bunga yang sangat murah industri tekstil bisa kembali bergerak. Tapi untuk restrukturisasi mesin memang sudah berlangsung cukup lama ya. Dan juga dengan adanya badai PHK 3-4 tahun ke belakang, sebenarnya seluruh perusahaan yang selamat dan masih survive sekarang itu perusahaan yang sudah cukup modern. Jadi kalau kita lihat insentif mungkin nggak bisa disamaratakan karena dari hulu ke hilir kompleksitas berbeda. Di hulu butuh kapital modal besar, di tengah itu butuh modal kerja, dan kalau di hilir itu kita butuh perluasan pasar. Oke, itu dia, tidak bisa sama rata. Berarti memang kebijakannya harus mengikuti perkembangannya dari sisi industri hulunya, kemudian midstream sampai dengan hilir begitu ya Pak Ian ya. Oke. Nah, Bu Lana, lantas bagaimana Anda melihat begitu posisi industri padat karya saat ini dalam menopang perekonomian Indonesia begitu, mengingatkan ini masih menjadi andalan juga begitu Bu? Maaf. Ya. Terima kasih Mas Pras. Tadi masukan Pak Ian tuh bagus sekali ya, bahwa ya saya sebagai pengamat bukan pelaku itu sangat terbantu sekali dengan informasi bahwa ternyata insentif itu beda-beda di setiap lini dari perusahaan. Nah, kalau kita bicara keseluruhan dari perusahaan yang padat karya tersebut gitu ya. Ya ini betul Pak Purbaya mencoba terus mencari terobosan ya, tetapi mestinya ini juga suatu sinergi kebijakan tidak hanya dari Kementerian Keuangan tetapi juga dari Kementerian Perindustrian misalnya dan Perdagangan, itu harus sinergi jadi satu loh. Jadi perlu ada kolaborasi kebijakan di sini yang sama-sama kita melihat bahwa industri padat karya ini menjadi tulang punggung perekonomian kita, karena sebagian besar mungkin nanti Pak Ian bisa sampaikan berapa coba pekerja yang ada di sektor ini, pasti besar ya, memang tidak sebesar mungkin di perkebunan tetapi udah pasti termasuk besar lah dibandingkan industri-industri yang lain yang lebih padat modal. Nah, jadi insentif seperti ini memang harus perlu bukan terus-menerus diberikan insentif sehingga jadi terminal bobokan gitu ya. Tetapi memang tantangan dari industri ini udah sangat berat, terutama garment, sepatu, karena sekarang ini juga ada perubahan dari pola konsumsi masyarakat, terutama masyarakat muda. Mungkin mereka masih fashion di sepatu. Tapi sudah nggak terlalu fashionable di baju. Mereka udah nggak melihat lagi istilahnya fast fashion ya, atau yang baju yang terlalu berganti-ganti gitu ya. Sehingga memang dari sisi demand pun ini juga ada tantangan yang cukup besar. Selain juga dari sisi supply, perlu modernisasi dari permesinan, perlu juga tadi bagus juga yang ilegal pakaian yang dari luar negeri sudah di stop ya oleh Bea Cukai, dan ini juga menumbuhkan pasar di dalam negeri. Tadi seperti kata Pak Ian ya, kalau bisa membantu hilir yang mengembangkan pasar. Tapi di sisi yang lain ini memang juga ada tantangan di sisi demand dari masyarakat. Sekarang demand yang paling besar kan berada di anak-anak usia yang muda ya, artinya yang umurnya mungkin antara 50 ke bawah lah. Kalau saya gitu yang usianya udah di atas gitu kan mungkin terlalu fashionable lagi ya, walaupun ada lah yang seperti itu, tetapi kebutuhannya sudah berbeda ya gitu Mas Pras. Saya pikir memang harus ada koordinasi yang lebih solid ya, tidak hanya Kementerian Keuangan tapi juga Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Perindustrian untuk terus menjaga industri yang menjadi daya serap dari tenaga kerja kita. Itu dia, kita akan cermati seperti apa sih nanti pasar tenaga kerja kita begitu, kaitannya juga dengan industri padat karya yang memang diandalkan menjadi salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Di segmen berikutnya, Bu Lana, Pak Ian, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati terkait dengan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Data per Februari 2026 yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Ada pertanian, kemudian perdagangan besar dan eceran, serta industri. Dari sisi persentase menempati posisi ketiga, pertanian 28,78%, perdagangan besar dan eceran 17,95%, kemudian industri ini mengalami pertumbuhan 13,57% untuk penyerapannya. Dan berikutnya kita lihat struktur ketenaga kerjaan Indonesia. Ini juga data per Februari 2026.
seperti yang bisa Anda saksikan, angkatan kerja ada 154,91 juta orang, ada penambahan sekitar 1,86 juta, kemudian mereka yang bekerja ada sekitar 147,67 juta orang, ini pun ada penambahan dari orang yang bekerja sekitar 1,89 juta orang, sementara pengangguran ini ada penurunan tipis saja 0,03 juta orang menjadi sekitar 7,24 juta orang. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan data yang sebelumnya sudah dirilis oleh BPS, masih sekitar 7 jutaan angka pengangguran di Indonesia. Sementara penduduk usia kerja ada 219,54 juta orang, naik sekitar 2,75 juta orang. Berikutnya kita lihat dari sisi jumlah dan tingkat pengangguran terbuka. Data dari Februari 2022 sampai dengan tahun 2026 ini trennya dari sisi pengangguran ini ya ada sedikit penurunan tipis ya dari Februari 2022 8,4 juta orang, kemudian Februari 2026 menjadi 7,24 juta orang. Setelah di bulan Februari tahun 2025 itu tercatat 7,28 juta orang. Sementara TPT atau tingkat pengangguran terbukanya ini juga mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir dari Februari 2024, 2025 dan 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana dan juga Bapak Ian Sarif. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Bu Lana, lantas seberapa besar kalau kita bicara mengenai urgensi, kemudian bagaimana industri padat karya ini benar-benar menjadi game changer dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, mengingat jumlahnya dari tahun ke tahun ini tidak jauh berbeda, sekitar 7 jutaan orang yang masih menganggur ini Bu Lana. Ya. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dan kita ke Pak Ian terlebih dahulu. Pak Ian, bagaimana Anda menyikapi kalau bahwa industri ini menjadi andalan dari pemerintah nih, sehingga memang akhirnya fokus perhatian kebijakan pemerintah masih tetap memperhatikan dari keberlangsungan industri padat karya seperti tekstil ini, Pak Ian? Ya, jadi industri kami sekarang mempekerjakan sekitar 3,9 juta tenaga kerja ya, dan dengan adanya perang dingin antara Amerika dan Cina, saya lihat Indonesia di sini menjadi negara yang sangat menarik untuk diinvestasikan, dan banyak investor-investor pun yang masuk ke Indonesia, dan ini bisa menjadi katalis sebagai penciptaan lapangan kerja yang baik. Tapi kita mesti sadari bahwa treatment terhadap ini bagian hilir ya, karena investasi banyak bagian hilir dan tier menengah, itu akan sangat berbeda dengan tadi kegiatan-kegiatan yang melakukan penyelamatan industri dalam negeri. Tapi dampak efeknya sama, industri tekstil menjadi kuat dan juga ini menjadi sebuah supply chain ekosistem yang kohesif. Belum lagi kita ngomong tentang penyerapan teman-teman kita di UKM. Tapi kalau kita perhatikan padat karya kita di Indonesia ini, kita punya satu masalah tersendiri sebenarnya, di mana kelulusan itu sekitar 40-50% itu anak-anak SMP dan SMA. Dan saya rasa di sini tekstil satu-satunya industri di Indonesia yang bisa menyerap tenaga kerja ini secara langsung dipekerjakan, langsung menjadi masuk formalisasi, karena ketika masuk industri dapat BPJS, dapat perlindungan tenaga kerja, dapat asuransi kan, mereka diformalisasikan tanpa menjadi beban negara. Nah, tapi kalau tidak ada terobosan dari sisi peraturan, maka yang terjadi teman-teman di industri ini kalau bilang UMR tinggi gitu kan, kita ya cari pasti S1 nih. Nah, jangan sampai UMR tinggi ini hanya menjadi on paper saja, di kertas terlihat cantik, tapi kita lihat banyak-banyak teman-teman kita di mall gajinya pun kalau ditanya 50% dari UMR di gajinya. Nah, formalisasi industri tekstil ini kita juga perlu peraturan perlindungan secara hukum, peraturan yang kohesif. Gimana nih caranya supaya teman-teman SMP dan SD ini juga kita bisa hire, Pak? Tapi mungkin dengan ada semacam insentif UMR mungkin dari pemerintah yang bisa supaya kita memperluas efek tenaga kerja kita dan bisa menyerap teman-teman yang dengan kelulusan lebih rendah. Oke, itu dia ya, menarik kita cermati begitu, formalisasi tenaga kerja begitu yang diserap memang SMP dan juga SMA. Nah, Bu Lana, sempat tadi kita tertunda terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia, bahwa industri ini memang menjadi salah satu game changer untuk penyerapan tenaga kerja. Anda melihat bagaimana, Bu Lana? Ya, Mas Pras, betul ya. Artinya memang banyak dari tenaga kerja yang ada di industri ini relatif pendidikannya itu relatif rendah ya. Dan ini satu tantangan juga bagi Kementerian
pendidikan juga, bagaimana supaya masyarakat itu memang terinsentif untuk bekerja, karena rata-rata mereka itu berhenti bersekolah karena rata-rata mereka itu berhenti bersekolah, tidak melanjutkan lagi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena mereka tidak punya semacam ekspektasi bahwa ini diperlukan, bahwa kualitas yang lebih baik dari berpendidikan yang lebih tinggi itu diperlukan. Kan kalau misalnya kita bicara teknis saja, barangkali SMP cukup. Tapi kan dalam bekerja butuh logika ya, butuh suatu kemampuan untuk berpikir bahwa ini proses harus sesuai dengan aturan atau ada kreativitas lah ya. Nah, itu dibutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, lagi-lagi ya mungkin memang harus tadi ya seperti yang saya bilang, kolaborasi antar kementerian juga diperlukan. Tadi masukan dari Pak Ian sebagai pelaku mestinya juga disampaikan, saya kira, yakin saya juga disampaikan kepada pemerintah bahwa ada kebutuhan dari kualitas SDM yang lebih baik di sini, supaya juga kalau tadi Pak Ian menyampaikan perlu ada insentif di dalam upah. Ya, pertanyaannya apa terus-menerus seperti ini gitu ya, karena kan pendidikan ini juga harus mendorong masyarakat juga memahami bahwa harus punya pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, tetapi satu hal tadi terkait dengan tantangan yang masuk ini juga menjadi sangat menarik ya, karena kan pasar Indonesia ini sekarang menjadi bagian dari relokasi pasar dari industri tekstil di Cina, yang mungkin saat ini sebagian sudah meninggalkan industri tersebut dan memindahkannya ke Indonesia. Tentunya mereka pindahkan juga untuk mencari pasar. Nah, ini loh yang juga artinya di sisi hilir ini benar-benar tantangannya cukup berat. Jadi kalau misalnya kebutuhan atas SDM tadi itu tidak benar-benar dipenuhi dengan lebih berkualitas, ya akan digantikan mesin terus ini, dan pasti pelaku usaha juga terus memikirkan produktivitas dan cost-nya ini seperti apa gitu ya. Kalaupun katakanlah dikasih insentif UMR, tetap saja belum tentu produktivitasnya meningkat gitu loh dari tenaga kerja ini. Dan itu tidak menjamin bahwa perusahaan tidak mengganti dengan mesin. Sementara sekarang mesin perstekstilan saya yakin ya Pak Ian udah sangat modern, udah sangat canggih, udah pakai komputer. Nah, itu kan butuh kualitas SDM yang lebih baik ya Mas Prasya. Jadi orang itu nggak hanya sekedar mencet on off, tapi juga punya kreativitas tadi yang saya bilang, bahwa tidak harus terus akan menggantikan mesin, bukan, tetapi memahami bahwa mesin itu bekerja seperti apa, itu butuh kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, lagi-lagi kalau yang bekerja ini hanya satu Kementerian Keuangan saja tanpa diimbangi dengan kolaborasi, koordinasi dari kementerian yang lain, akan efektivitasnya kurang sempurna ya Mas Pras. Oke, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati memang menyikapi kondisi ataupun era digital seperti saat ini, di mana era otomasi juga begitu, sehingga menggunakan teknologi canggih lah bagi mesin-mesin industri, termasuk mungkin di industri tekstil dan juga produk tekstil. Kita akan lebih jauh nanti strateginya seperti apa ini dari teman-teman tekstil Pak Ian di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Lana dan juga Pak Ian. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ian Sarif, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan juga Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia. Nah, Pak Ian tadi juga menarik ya, perlu kita garis bawahi begitu yang seperti disampaikan oleh Bu Lana tadi, bahwa kita tidak bisa menghindari lah di era digital seperti saat ini keniscayaan penggunaan teknologi-teknologi canggih di permesinan kita ini. Bagaimana Anda melihat nanti dampaknya terkait dengan skill, keserapan tenaga kerja juga di industri tekstil ke depannya nih Pak Ian? Ya, kalau kita tarik dari pembahasan di awal Pak, jadi insentif ini sangat berguna juga untuk peremajaan dan investasi ke arah bidang teknologi dan yang terbarukan ya, dan termasuk diantaranya mungkin sumber energi yang terbarukan, di mana kita sekarang sudah banyak kita lihat di atap patok itu banyak yang pasang solar panel, dan itu memang dibutuhkan untuk kita ekspor ke negara-negara seperti Eropa. Mereka untuk melihat dari sisi sustainability. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksi, maka kita bisa lihat mungkin kedepannya yang akan sangat disayangkan itu teman-teman yang berpendidikan rendah justru termarginalkan.
Karena mungkin industri ini dengan otomasi ke depannya kita nggak melulu ngomongin soal upah murah. Memang kalau padat karya upah murah itu sangat relatif, sangat ketat, tapi juga upah tepat. Dalam arti tepat skill, tepat dari segi pembayaran pun kita harus dapat skill yang tepat. Karena mesin-mesin canggih ini produktivitasnya sangat tinggi, ya diperlukan operator-operator juga dengan skill-skill yang sangat tinggi. Dan di sana saya rasa kenapa posisi kami Asosiasi Tekstil, kebanyakan industri di Jawa Barat itu justru jadi pusat sentral, karena di Jawa Barat itu pusat pendidikannya paling banyak. Kita di Jawa Barat sendiri ada 20 universitas. Dan ini menjadi keunggulan. Nggak melulu kita lihat upah murah itu menjadi sebuah solusi ya. Nah, tapi dengan adanya teknologi ini kita juga perlu dilihat bahwa teknologi level automation midterm itu justru baik sekali untuk Indonesia, karena akan ada terjadinya transfer of knowledge. Knowledge yang tadinya ada di skill karyawan sekarang itu tersimpan di mesin yang berupa program-program. Nah, bagaimana kita mencetak operator-operator yang udah bisa melaksanakan ini, sebagai insentif pemerintah itu membantu pemerintah industri untuk bertransformasi ke arah situ. Oke, Pak Ian. Nah, Bu Lana, ini menarik mengingat insentif yang akan diberikan adalah pembiayaan murah begitu ya, dengan dana yang murah begitu, dalam artian pembiayaan suku bunganya juga murah. Nah, lantas bagaimana kalau itu adalah ditujukan untuk peremajaan mesin-mesin industri, khususnya di tekstil dan juga mungkin industri padat karya lainnya. Lantas siapa yang akan berperan mungkin memegang kendali terkait dengan peningkatan kualitas SDM kita, tenaga kerja kita, lulusan-lulusan perguruan tinggi ataupun tingkat SMA maupun SMP yang terserap juga di industri padat karya, Bu Lana? Iya, terima kasih. Terkait dengan insentif kredit tadi ya, Mas. Saya kira itu masih tetap diperlukan karena industri membutuhkan biaya lending cost yang lebih murah gitu ya. Tadi di awal saya sempat ngobrol sama Pak Ian, ini sudah cukup murah dan sudah kompetitif dibandingkan dengan floating rate yang di Cina misalkan ya, udah cukup kompetitif. Ini mestinya menjadi insentif karena bagi pelaku usaha diantaranya mereka meminjamkan juga tentunya dengan pertimbangan biaya pinjam itu cukup murah ya. Nah, tapi kan untuk meminjam perusahaan juga punya pertimbangan yang lain, yaitu bahwa akan meminjam kalau profitabilitasnya juga cukup bagus, kalau kemudian permintaan dari barangnya itu juga cukup besar gitu. Jadi nggak hanya semata-mata dari pengusaha itu sendiri, udahlah pokoknya pinjam dulu nanti gimana pasar. Nah, itu juga menjadi hambatan ketika kita melihat sekarang kredit perbankan itu relatif agak melambat gitu ya, melambat tumbuh tapi tetap di bawah target 10%. Nah, ini dikarenakan memang sisi permintaan. Nah, ini di pelaku usaha sudah dicoba nih diinsentif sama Pak Menkyu nih dengan memberikan bunga murah. Masih bisa mendorong demand nggak atas kredit tersebut? Kalau memang ada demand, berarti itu nanti akan efektif. Nah, di satu sisi juga harus dipahami bahwa demand itu muncul kalau si perusahaan bisa melihat memang penjualannya bagus, kalau memang iklim usahanya bagus, kalau memang situasinya bagus, marketnya juga menarik dan tentunya ada profitabilitas. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan pendidikan, saya kira yang tadi seperti saya sampaikan, lah kementerian ini harus ada kolaborasi, koordinasi gitu ya. Jangan andalannya cuma Kementerian Keuangan, harus ada juga dari Kementerian Pendidikan. Nah, mewakili Kementerian Pendidikan, saya pikir pemerintah daerah, tadi disebut juga oleh Pak Yan bahwa daerah Jawa Barat ini termasuk yang paling besar lah ya untuk industri tekstil, garment dan padat karya yang lain seperti sepatu dan lainnya. Nah, ini juga perlu pemerintah daerah itu diajak duduk bareng ya, karena mereka juga harus bertanggung jawab loh terhadap SDM-nya. Jangan kemudian SDM-nya itu dibiarkan dengan kualitas rendah, biar aja mereka bisa cari pekerjaan di Jakarta ya. Nah, tapi sekarang memang ada perubahan, Mas Pras. Mohon maaf ini kalau dari sedikit ground checking aja, mbak saya di rumah gitu ya, dia anaknya tuh nggak pengen ke Jakarta. Anaknya dia pengen kerja di sana karena sekarang juga ada beberapa pabrik baru di daerahnya. Nah, mereka malah nggak pengen, ini anak muda ini. Mereka nggak mau dia diajak, udah kerja di Jakarta aja. Enggak, aku mau kerja di sini aja, ada pabrik ini. Nah, ini kan menjadi insentif ya sebetulnya dari kalangan muda, dia pengen kerja di daerah. Dan jangan lupa juga loh, biaya hidup di Jakarta pasti jauh lebih mahal daripada katakanlah di daerah. Nah, di sinilah peran aktif pemerintah daerah, Mas Pras, yang saya harapkan juga ikut membantu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan supaya tadi ada
apa tadi yang disebut oleh Pak Ian tadi, tepat upah, tepat keahlian. Jadi nggak sekedar operator yang seperti on off, tapi juga punya operator yang memang punya kemampuan untuk mengoperasikan dengan baik gitu ya, kalau ada mesinnya mandek atau apa macet bisa punya kreativitas untuk ini betulnya kayak gini gitu. Jadi nah di sini juga mohon maaf perlu ada sharing juga dari pelaku usaha kepada pemerintah daerah atau ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan ini loh yang kita inginkan SDM-nya. Barangkali informasi seperti itu juga akan menjadi perbaikan buat pelaku pendidikan di daerah tersebut. Nah, syukur-syukur kalau pelaku usaha juga bisa menyerap mereka untuk magang. Nah, jadi anak-anak yang magang, yang bagus magangnya mungkin bisa nanti diserap menjadi tenaga kerja di sana, walaupun mungkin sifatnya outsourcing, tapi anyway mereka punya keahlian lah. Baik, ini menarik ya, Bu Lana ya, bahwa keterlibatan kolaborasi begitu antara para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha begitu maupun juga masyarakatnya. Nah, dari sisi API begitu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia sendiri, bagaimana akhirnya Anda melihat proyeksi? Apakah bisa berjalan sejalan begitu ya, antara bagaimana insentif diberikan untuk permesinan, penggunaan teknologi canggih baru di sana, tapi di satu sisi asosiasi mungkin bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepentingan lainnya begitu, bersama-sama meningkatkan skill, kemampuan dari tenaga kerja di industri ini. Ya, tentu bisa Pak, dan saya rasa pemerintah kali ini sangat mendukung. Cita Pak Prabowo sendiri ingin mencetak mungkin ya targetnya 1 juta tenaga kerja ya di industri tekstil. Dan di sini kita hadir Pak, Asosiasi Tekstil turut mengapresiasi dan membantu karena kami salah satu asosiasi yang 2 tahun terakhir kita itu melakukan studi banding ke berbagai negara. Di India ada, di ASEAN, bahkan kita ke Cina, kita turun ke floor melihat industri tekstil itu bukan lagi industri tradisional tapi yang sudah dimodernisasi. Nah, di sini kita sadari dan melihat kompleksitas antara market dalam negeri dan market ekspor, dan treatment juga berbeda-beda. Misalnya ada industri midstream yang supply ke dalam negeri, itu kebanyakan hilirnya tuh UMKM. Nah, UMKM ini kalau diberikan insentif mungkin mereka tidak punya legalitas, dan ini akan sulit untuk tentangkan atau himbaran untuk memberikan insentif ini kan. Berarti cara pemberian insentifnya mesti berubah. Nah, sedangkan kalau industri hilir yang orientasinya ekspor, mungkin sekarang mereka ada tantangan tersendiri. Amerika ekspor sedang lesu, Middle East sedang ada penutupan Selat Hormuz. Kalau ke Eropa mungkin suasana pun sedang ada perang. Nah, tapi solusi-solusi apa yang bisa diberikan? Karena mungkin kalau investasi di hilir yang berkaitan dengan ekspor, investornya 50% PMA ya. Dan PMA mungkin tidak membutuhkan insentif karena mereka hanya memindahkan pabrik. Kalau saya pindahin dari Vietnam ke Indonesia. Nah, jadi insentif itu secondary untuk mereka. Nah, tapi perluasan pasar, perjanjian perdagangan menjadi solusi yang mungkin lebih mereka inginkan. Dan saya rasa Indonesia di posisi yang sangat prime dan tepat untuk meng-grab market share sehingga seluruh ekosistem industri ini bisa hidup. Tapi seperti yang saya katakan di awal, solusi untuk di hilirnya ini semua berbeda-beda dan ini akan memberikan dampak ke midstream. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan, bagaimana kolaborasi pemerintah pusat, berarti kemudian pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga masyarakat untuk sama-sama berjibaku juga untuk menyikapi kondisi dinamika global sambil meningkatkan juga bagaimana demand market, daya beli di masyarakat untuk semua industri manufaktur, industri padat karya, sehingga serapan tenaga kerja juga semakin baik dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat ke depannya. Baik, Pak Ian, kemudian Bu Lana, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Lana, Pak Ian, terima kasih. Ya, pemerintah berencana untuk memberikan stimulus guna mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur, dan salah satu poin utama yang menjadi fokus pemerintah yakni peningkatan kontribusi ekspor manufaktur. Pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif guna mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur serta mengurai hambatan bagi pelaku usaha. Pasalnya, sektor manufaktur memegang peranan krusial terhadap ekonomi nasional. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, salah satu poin utama yang menjadi fokus pemerintah yakni peningkatan kontribusi ekspor manufaktur. Saat ini 80% output manufaktur Indonesia masih diserap pasar domestik, sementara baru 20% yang diekspor. Angka ini berbeda dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Pemerintah menargetkan untuk mengerek rasio ekspor tanpa mengorbankan perlindungan terhadap pasar dalam negeri. Intinya memang membahas apa saja polusi-polusi, langkah-langkah yang perlu kita ambil, pemerintah ambil baik itu sebagai stimulus maupun sebagai
insentif ya agar pertumbuhan manufaktur yang akan menopang pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat. Berdasarkan data BPS, industri manufaktur pada kuartal pertama 2026 masih ekspansi. Angka indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur Indonesia menyentuh level 51,37. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan ekspor manufaktur melaju, pertumbuhan ekonomi makin terengginas. Kita sudah hadir bersama saya di studio IDX ada Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Halo Pak Handito, apa kabar? Baik Mas Pras. Terima kasih sudah hadir di studio IDX ya Pak. Sama-sama. Baik, dan sudah bergabung juga ini ada Pak Bob Azam. Beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Halo, kabar baik Bang Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Bob, ini menarik dari sisi pelaku usaha terlebih dahulu. Respon dan review Anda nih terkait dengan data BPS yang menyebutkan sekitar 75%. Kemudian Kementerian Perindustrian juga menargetkan bahwa perubahan struktur output industri agar tidak lagi didominasi pasar domestik. Lantas bagaimana nih pelaku usaha melihat urgensi dari pergeseran fokus di tengah kondisi ekonomi dan tantangan tidak hanya dari global tapi domestik juga nih Pak Bob. Silakan. Ya memang ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian sektor manufaktur, kemudian yang ketiga adalah ekspor. Oke. Jadi memang target pemerintah ya Pak Prabowo khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentunya ini direfleksikan sebagai kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, kenapa manufaktur ini penting dalam pertumbuhan ekonomi? Karena manufaktur ini menyerap tenaga kerja, ya. Kemudian juga memberikan value added, kemudian juga memberikan income kepada pemerintah dalam bentuk tax. Ya, jadi kita harus lihat dari aspek tersebut. Nah, kontribusi sektor manufaktur ini kalau kita melihat sejarah dari negara-negara seperti Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Cina, Indonesia, Thailand ya. Jadi nggak ada mereka yang tumbuh tinggi sampai 8% tanpa kontribusi sektor manufaktur. Umumnya waktu tumbuh 8%, sektor manufaktur mereka tuh kontribusinya 30%. Oke. Nah, sedangkan kita pernah 30%, tapi sekarang sudah 20%. Jadi sektor manufaktur itu penunjang daripada pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kita juga berharap ekspor bisa meleverage ya ekonomi kita, khususnya sektor manufaktur. Jadi ekspor ini juga peranan penting dalam rangka meleverage pertumbuhan sektor manufaktur. Sebagai contoh negara-negara ASEAN sekarang GDP ekspornya yang paling tinggi kan Singapura ya, sampai 170% dari GDP gitu ya. Nah, sedangkan Vietnam itu sekitar 80%, Malaysia, Thailand sekitar 60%, nah kita sekitar 22% ya. Nah, jadi memang kita dibandingkan negara ASEAN lainnya lebih rendah, tapi nggak usah kecil hati karena memang GDP besar. Ya. Nah, sebagai contoh China saja itu juga 20% GDP-nya gitu loh. Jadi percentage tidak merefleksikan numbers. Jadi yang penting memang numbers. Tapi satu hal juga Mas Pras yang ingin saya sampaikan. Kontribusi ekspornya besar terhadap GDP, begitu juga importnya. Nah, seperti Singapura, importnya 140% dari GDP. Nah, kemudian Vietnam itu juga 70% dari GDP gitu. Jadi importnya tinggi, ekspornya tinggi gitu. Ya, tapi yang mereka cari di sini adalah selisih antara ekspor dan impor. Ya, seperti di Singapura dia bisa 20%. Kemudian Thailand, kemudian Vietnam itu sekitar 10%. Nah, kita yang selisihnya masih 2%. Artinya kita memang harus meleverage ekspor, tetapi juga jangan alergi terhadap impor gitu. Ya, impor juga dalam hal tertentu dibutuhkan, misalnya bahan baku dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang harus kita garis bawahi ya, kalau memang kita ingin dorong ekspor, jangan alergi impor, terutama untuk memang bahan-bahan yang belum bisa kita produksi. Atau produksi kurang kompetitif gitu. Nah, biasanya isunya di sini gitu loh ya. Impornya kita didorong tapi ekspornya didorong tapi impornya ditahan gitu. Baik. Oke.
Ya, itu dia beberapa tantangan berarti ya terkait dengan upaya eksportasi maupun juga importasi terkait dengan kebutuhan bahan baku untuk produksi industri manufaktur di Indonesia. Nah, ini Pak Handito Jono nih. Lantas bagaimana Anda melihat begitu? Bagaimana data-data BPS tadi yang 75% ekspor nasional kita disumbang oleh sektor manufaktur begitu. Namun secara output juga masih didominasi ada pasar domestik juga di dalamnya nih. Iya, saya sejalan filosofi berpikiran dengan Pak Bob. Pak Bob ini kan berasal dari perusahaan konglomerat yang baik menurut saya ya. Itu kan Pak Bob ya. Ya. Oke. Ya, saya pernah ini memulai karir saya di Astra waktu itu ya. Jadi saya memahami jalan pikirannya dan menurut saya kita ini sekarang melihat kondisi ekspor kita sudah didukung oleh hampir 80% lah dari industri manufaktur. Itu bagus banget gitu. Tetapi Pareto bolak-baliknya terjadi ini. Dari kapasitas produksi manufaktur Indonesia hanya 20% gitu, sekitar 20% nggak sampai yang diekspor. Nah, artinya banyak banget dari output industri manufaktur belum diekspor. Kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Karena kalau ini bisa diekspor, wah luar biasa itu. Ekspornya naik dan kontribusi manufaktur juga makin besar buat Indonesia. Nah, dalam konteks seperti ini saya melihat Kementerian Perdagangan sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, mempromosikan, mencari akses pasar, bisnis matching dan sebagainya bagus. Tapi barangnya ini bagaimana? Nah, ketika ngomong barang kita nggak bisa salahkan Kementerian Perindustrian, kita salahkan kita pelaku usaha industrinya. Bisa jadi yang kita mau ekspor itu yang dari 80% yang belum ekspor ini itu karena kurang efisien, ya kan? Karena kalau efisien, harganya bersaing. Ekspor itu kan gampang sekarang, kan tinggal pasti barangnya bisa dibawa kemana-mana kan gitu. Loh, ada yang bilang, pasti karena orientasi pasar dalam negeri. Pedagang bisnis nggak begitulah. Kalau ada pasar pasti akan masuk. Nah, jadi ini artinya kita perlu melakukan pembenahan struktural nih kepada industri manufaktur Indonesia. Artinya saya pengen dukung Kementerian Perindustrian untuk kita harus bangkitkan daya saing industri manufaktur Indonesia. Menurut saya jawabannya adalah kita perlu cetak konglomerat baru Indonesia kan gitu ya, konglomerat yang baik kan gitu ya. Contoh Astra tadi. Astra menguasai hulu dari hilir. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada presentasi dari Yayasan Dana Bakti Astra UMKM yang di Emong gitu, itu omsetnya bisa lebih dari 5 triliun. Artinya ini kan pasokan bahan baku sudah dikendalikan dengan baik, diproduksi dengan baik, distribusi dengan baik, bahkan diekspor kan begitu. Nah, ini penguasaan seperti ini harus kita lihat sebagai sesuatu yang positif karena membangun efisiensi dan ini membangun daya saing dan ini yang perlu kita cetak lebih banyak lagi. Kita perlu mencetak konglomerat baru Indonesia yang sekolahnya memang di pabrik gitu. Nah, ini yang saya rasa Pak Bob sebagai bagian dari konglomerat yang baik ini bisa kontribusi tuh. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara mengenai kondisi dan juga tantangan yang Anda sampaikan, kalau memang tadi kan Kemenperin juga membandingkan dengan struktur industri Indonesia dengan Vietnam, Thailand, Malaysia begitu ya Pak Bob. Lantas bagaimana pekerjaan rumah atau mungkin hambatan-hambatan struktural seperti apa yang harus segera kita benahi begitu Pak Bob sehingga tetap bisa menjaga ekspor kita tapi bisa memenuhi kebutuhan domestik. Jadi kita tidak hanya menjadi ibaratnya raja di negeri sendiri tapi juga kita berani ekspansi begitu ya Pak Bob ya. Ya itu seperti yang sampaikan Pak Handito ya. Ya namanya kepala sekolah kan pasti dia tahu lah problem ya kan. Jadi memang efisiensi dan produktivitas itu yang menjadi persoalan di kita. Sebagai contoh ya, ekspor di negara kita ini kan masih 6-7 gitu loh ya. Artinya dibutuhkan 6 input untuk menghasilkan 1 output. Nah, negara-negara ASEAN itu sudah 4 ya. Artinya cuma butuh 4 untuk menghasilkan 1. Ini kan jelas-jelas merefleksikan inefisiensi di kita ya. Kemudian juga logistik ya, kita tahulah performance logistik kita seperti apa. Dwelling time-nya kita, ya dwelling time itu nanti kaitannya dengan inventory, ya. Jadi inventory nanti ujungnya biaya, gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat lagi, ya isunya klasik gitu loh, ya. Misalnya dwelling time, kenapa? Ya terlalu banyak regulasi. Anda bisa bayangkan ada ribuan HS code, ya, yang ada di industri dan 60%-nya lartas, larangan.
Dan Lartas itu bisa muncul dari 2-3 institusi yang berbeda. Bayangkan nih petugas di lapangan bagaimana? Ya di sini mengatakan boleh, di sini bilang nggak boleh gitu. Ya. Nah itu juga salah satu isu yang menyebabkan kita nggak efisien. Belum lagi harga energi, kemudian juga harga bahan bakar, ya logistik, ya itu semua juga akhirnya mempengaruhi daya saing kita. Belum lagi sekarang kan lebih kompleks lagi gitu loh. Free trade tapi juga fair trade. Jadi kalau kita mau ekspor, negara penerima ekspor juga fairnya seperti apa gitu loh. Yang surplus kita yang surplus, mereka yang minus juga minta tolong dibalance gitu loh perdagangannya. Kita juga butuh politik perdagangan kita ya seperti MRE dan lain sebagainya ya. Nah kita juga kalau mau ekspor juga harus lihat sudah ada nggak MRE kita misalnya kepabeanan antara negara tujuan ekspor, MRE terhadap barang dan jasa ya. Nah ini juga PR-PR yang memang menanti di kita. Jadi persoalannya cukup kompleks tapi bukan nggak mungkin kita laksanakan. Kita satu-satu ya dan kita laksanakan dengan kerjasama 3 pihak ya antara pemerintah kemudian juga pengusaha dan juga importir. Saya rasa itu ya persoalan-persoalan di kita. Nah satu lagi, ya, kenapa kita di bawah Vietnam ya kalau kita lihat ya. Jangan lupa multinational company ya, atau yang sering kita bilang global supply chain gitu. Jadi kita ekspor juga nggak gampang kita tiba-tiba lempar ekspor ke pasar gitu. Kita harus connect dengan global supply chain ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Vietnam, jumlah multinational company yang beroperasi di Vietnam jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Ini peluang bagi kita untuk meningkatkan ekspor, ya seperti pariwisata ya, tanpa ada jaringan hotel internasional, bagaimana mendatangkan turis itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita, dan multinational company itu kan pasti requirement-nya banyak gitu, mulai dari imigrasinya. Ya kita bayangkan ya kalau bandingkan dengan Thailand, mereka di imigrasi aja sudah diperlakukan istimewa gitu. Bukan hanya investornya, tapi keluarganya juga gitu loh. Itu begitu ya persaingannya seperti itu ya. Baik, tantangan yang menarik untuk dicermati nanti Pak Hadito mungkin bisa melihat seperti apa sih bahwa kita harus masuk ke dalam supply chain global, kemudian bagaimana kerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional tadi ya. Di segmen berikutnya Pak Hadito dan juga Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, kemudian juga Bapak Hadito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Nah, ini dia permasalahan yang cukup fundamental. Berarti kalau kita cermati bahwa ini ada satu ekosistem yang harus terbangun, terjalin lah ya antara pelaku usaha domestik Indonesia kemudian dengan multinational company tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bob. Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah masuk ke dalam rantai pasok global, kemudian tadi ekosistem perusahaan-perusahaan internasional begitu sehingga memudahkan ekspor, paling tidak bisa meningkatkan lagi kinerja ekspor kita nih Pak Hadito? Iya, kata-kata kunci dari Pak Bob tadi, global supply chain, itu saya rasa benar sekali ya. Saya sempat beberapa hari ada di Vietnam memahami apa yang mereka lakukan. Sebenarnya kan nggak ada yang istimewa di sana itu. Dari luar negeri masuk di situ, dia bangun sendiri global supply chain-nya, cuma pinjam tempat aja menurut saya gitu ya. Sesederhana itu kalau mau disederhanakan. Tetapi kalau di Indonesia, saya rasa kita kan nggak mau jadi tukang jahit doang kan gitu. Kita bisa membangun lebih jauh dari itu. Tetapi memang membangun global supply chain ini harus tidak hanya dari aspek fisiknya, tapi juga dari aspek intangible, aspek intellectual property right dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu bangun sekarang. Indonesia itu mampu ke sana. Jadi saya sih melihat memang sekarang ini kan sebentar lagi pemerintah mau ngeluarin insentif lagi. Saya usul nih kalau boleh sama pemerintah, Pak Menkyu atau jajaran yang lain gitu ya, kasih kesempatan dari 100% ekonomi Indonesia itu ya sekian puluh persen untuk lahirnya supply chain yang terkendali sekali lagi oleh konglomerat Indonesia. Maksud saya begini, konglomerat baru Indonesia terutama gitu ya.
Artinya apa? Selama ini kan ada kebijakan misalkan kite gitu, kemudian impor tujuan ekspor. Lama ini mau ekspor, bahan bakunya masih impor, susah gitu-gitu. Nah oke, sekalian aja digedein tuh kite untuk konglomerat baru gitu. Maksudnya konglomerat lah, kalau usah sebut baru kan gitu. Maksudnya memang terintegrasi gitu. Jadi toh ini kan untuk Indonesia juga. Maksud saya begini, kita ini sekarang harus berani membuat terobosan, mencetak saya menggunakan istilah konglomerat baru itu karena mereka tadi istilahnya udah ekosistemnya dapat tuh, hulu sampai hilirnya dapat kan begitu kan. Nah kalau itu kita bisa kelola dengan bagus, maka sebenarnya global supply chain-nya dapat, tapi yang paling penting itu efisiensinya juga dapat gitu. Nah ini kita sudah mulai lumayan baik dengan hilirisasi, nikel udah banyak tuh ekspornya, tapi ini kan masih belum nyambung ini, ternyata jadi baterai, jadi mobil ini masih panjang ini. Kalau seandainya ini dikerjakan ekstrimnya ini ya oleh satu konglomerat yang kan kita harus melihat konglomerat sebagai sesuatu yang positif gitu ya, jangan kadang-kadang kan negatif gitu ya. Barusan meeting dengan teman-teman di Danantara, ada CEO Danantara, kemudian ada anggota DPR, saya bilang, Mas aku lagi punya gagasan untuk mencetak konglomerat baru ini. Kita ini sesama pejuang ekonomi rakyat, aku bilang kan gitu. Ini nanti kalau ngomong begini, aku kalau digebukin tolong dibelain. Oh ya pastilah, aku bilang gitu. Maksudnya ini kan untuk kepentingan baik kan gitu. Maksudnya ada kepentingan baik untuk kita mencetak konglomerat baru yang mempunyai ekosistem bagus, tetapi yang paling penting ini ekspor oriented konglomerat. Jadi konglomerat yang orientasinya pasar luar negeri. Nah, kita bisa ciptakan situasi itulah. Kalau perlu dimasukin ke kawasan khusus juga boleh aja gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa memang saatnya kita ini membangun satu global supply chain yang dikendalikan oleh Indonesia, dan kita membangun ekosistemnya dengan sebanyak mungkin memanfaatkan resources yang ada di Indonesia. Bukan hanya sumber daya, bukan hanya material, tetapi juga kekayaan intelektual. Itu dia Pak Andito. Sepertinya yang ingin disampaikan ya Pak Azam, kita semakin memperbanyak lagi nih perusahaan-perusahaan multinasional kita begitu yang memang berkiprah di internasional, sehingga akan memudahkan lagi perjalanan ekspor Indonesia apapun produknya begitu, maupun industri manufaktur. Nah, Pak Bob sendiri melihat bagaimana proyeksinya ke depan? Mengingatkan tahun 2026 ini tantangan juga tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya begitu ya, dinamika global masih terus terjadi. Sementara kita tahu pangsa pasar ekspor kita pun ya bisa disampaikan dalam tanda kutip masih menjadi tantangan tersendiri begitu Pak Bob. Sebenarnya Indonesia itu ada dua kesempatan besar. Pertama dari sektor padat karya. Jadi kesalahan pertama kita terlalu cepat meninggalkan padat karya. Ya, merasa kita take off masuk padat modal, padat karya tinggalkan. Padahal kalau kita lihat dari struktur SDM kita yang 50% lebih masih pendidikan menengah ke bawah, kita masih butuh padat karya. Dan padat karya itu sangat sensitif terhadap regulasi. Di bidang apa? Ketenagakerjaan, ya. Nah, tapi kalau dalam 5 tahun regulasinya 3 kali ganti, itu kan menyebabkan uncertainty gitu, ya. Nah, kemudian kalau yang padat modal, ini paling sensitif adalah regulasi di sektor keuangan, ya, misalnya perpajakan, restitusi, ya. Apalagi sekarang pemerintah ini lagi ketat-ketatnya restitusi gitu loh, ya. Padahal untuk eksportir restitusi itu mempengaruhi cash flow, ya. Nah, bayangkan perusahaan-perusahaan kecil saat ini menghadapi kenaikan bahan baku, ya. Karet naik berapa persen, kemudian resin naik 70%, aluminium naik, ya. Ditambah lagi cash flow mereka terganggu karena dia tertahan. Ini juga sangat sensitif ya terhadap eksportir. Nah, ini yang menurut saya harus diperhatikan mengenai selain the bottlenecking, konsistensi regulasi gitu. Ya. Itu dia. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya perusahaan-perusahaan padat karya kita kan ingin bikin kontrak 5 tahun, 6 tahun ya dengan buyers gitu loh. Tapi kalau misalnya regulasi pengupahannya tiap 2 tahun sekali ganti, gimana mereka mengestimasi biaya? Padahal 20% komponennya, mungkin 30% komponennya adalah biaya tenaga kerja. Nah, ini juga yang harus menjadi pertimbangan kita semua gitu loh. Ini saya sampaikan bukan kritik kepada pemerintah ya, tapi kepada kita semua gitu loh. Untuk memperbaiki ini semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi juga private sector juga sangat berperan ya untuk memberi kepercayaan juga ya supaya regulasi-regulasi ini nggak berubah. Itu dia. Mungkin banyak akal juga sehingga pemerintah akhirnya menahan restitusi kan itu juga gitu loh.
Baik Pak Bob, berarti memang intinya harus tetap saling bergandengan tangan begitu, terintegrasi ya antara pelaku usaha swasta begitu dari sisi industri manufaktur, pemerintah begitu untuk bisa menyikapi kondisi dinamika global dengan saling berkolaborasi lah kalau tadi penciptaan ekosistem yang kuat di dalam negeri, kemudian tadi dari sisi hulu ke hilirnya industri kita yang bisa mendukung kegiatan eksportasi dan tetap dengan insentif-insentif yang diberikan untuk industri manufaktur dan juga bagaimana kita melakukan importasi terkait dengan bahan baku yang tadi juga sempat digarisbawahi oleh Pak Bob di segmen sebelumnya. Baik, Pak Bob, kemudian Pak Andito, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali. Pak Bob Azam, terima kasih atas waktu yang disempatkan ya. Dan Pak Andito, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik pemirsa. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.